Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan video pembelajaran untuk mata kuliah Arsitektur Digital dengan topik menggambar pada AutoCAD. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang penggambaran atau pembuatan blok pada AutoCAD. Blok adalah sekelompok objek gambar yang dikelompokkan dan diperlakukan sebagai satu objek tunggal. Di mana sih diperlukan blok? Blok biasanya dapat digunakan untuk menampilkan bentuk atau bangun yang kita gambar berulang-ulang seperti simbol-simbol, perabot, pintu, ataupun banyak lainnya. Seperti pada gambar ini, blok digunakan pada kolom karena kolom adalah berulang-ulang dan semua bentuknya sama. Yang ini juga. Dan juga pada pintu, misalnya pintu depan, yang ini pintu belakang. Karena pintu-pintu ini juga merupakan satu tipe atau sama. Nah, mengapa kita menggunakan blok? Yang pertama, informasi sebuah blok itu disimpan dalam database AutoCAD. Dan yang ditampilkan pada gambar itu adalah referensi diambil dari database tersebut. Sehingga walaupun misalnya ada 4 objek referensi blok pintu di gambar seperti ini, AutoCAD hanya melihatnya sebagai satu objek blok yang diambil referensinya. Sehingga file gambar dapat menjadi lebih kecil. Yang kedua, karena efisiensi dalam pengeditan. Jika blok itu diubah, maka semua referensi blok dalam gambar juga ikut berubah. Yang ketiga, blok dapat disimpan lalu digunakan pada gambar lain menjaga konsistensi pada berbagai proyek. Untuk perintah-perintah blok bisa dilihat pada panel blok ini. Untuk memasukkan blok, kita bisa klik pada Insert, lalu akan muncul daftar blok yang ada pada gambar kita. Kita bisa pilih blok yang akan dimasukkan. Di sini saya memasukkan pintu ini. Diklik, kemudian saya masukkan di sembarang tempat dalam gambar. Dan kita bisa masukkan untuk blok yang lain. Saya masukkan jendela di sini, kemudian kita masukkan pada gambar dan kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita. Ya. Ini saya delete dulu. Terus bagaimana membuat blok? Yang pertama langkahnya adalah menggambar objeknya. Saya akan menggambar tempat tidur untuk ruang tidur yang tadi itu. Dimulai dengan membuat kotak atau rectangle untuk tempat tidurnya dengan ukuran 1,2 dikalikan 2 meter. Ya, itu dia. Nah, kotak ini adalah tempat tidurnya nanti ya. Kemudian saya buat garis untuk garis selimut dengan perintah line. Kira-kira di sini, saya bawa ke sana, escape. Kemudian saya kopikan sedikit ke bawahnya. Ya. Lalu ini saya mau berikan perintah baru untuk mengubah sudut kotak ini, yaitu menggunakan fillet di sini. Ini untuk mengubah bentuk sudut. Setelah memilih fillet, bisa dilihat pada command line bahwa ada pilihan atau setting radius, yaitu jari-jari lengkung yang akan dibuat. Sekarang nilainya 0. Saya pilih radius untuk mengubahnya menjadi 0,1. Kemudian pilih garis pertama dan garis kedua. Nah, bisa dilihat sudutnya berubah dan dihubungkan dengan lengkung. Jika akan mengubah jari-jarinya, maka kita ulangi perintah fillet, lalu ubah kembali radius. Saya ubah menjadi 0,05, kemudian enter. Dan karena saya ingin mengubah semua sudut kotak ini, saya bisa gunakan pilihan di bawah ini, ada pilihan polyline, bisa dipilih di situ. Kemudian pilih pada kotaknya, maka otomatis semua sudut pada kotak itu sudah berubah. Kemudian saya membuat bantalnya dengan cara yang sama dengan menggunakan kotak. Saya kira-kira saja di sini. Kemudian saya fillet lagi. Di sini saya radiusnya saya ganti jadi 0,075. Enter. Kemudian saya pilih lagi polyline. Lalu pilih di bantalnya tadi. Nah,
Kemudian ini saya rubah sedikit, modify sedikit untuk selimutnya menggunakan arc atau busur lengkung. Kemudian nih busur yang kedua di atasnya kurang lebih di situ. Saya potong dulu garis selimutnya dengan trim. Ini pemotongnya, yang dipotong. Dan saya sesuaikan, ya kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah gambar tempat tidur yang kemudian akan dijadikan blok. Membuat blok itu dilakukan dengan perintah yang ini, yaitu perintahnya block. Maka akan keluar window block definition. Pertama, blok itu memerlukan nama, sehingga kita tentukan dulu nama dari blok ini. Ya, saya buat namanya tempat tidur. Lalu kemudian kita pilih objek pada bagian objek ini dan menentukan objek-objek yang akan dijadikan blok. Dengan select objek ini kita klik. Kemudian karena tempat tidur ini akan dibuat, kita bisa mengklik satu-satu, tapi bisa juga memilih semua dengan mengkotakkan. Setelah dipilih kemudian enter, kembali ke Windows-nya block definition. Kemudian pick point-nya saya klik untuk kemudian taruh di sini. Ini adalah tempat pegangnya bagi si blok tadi. Yang lainnya kita biarkan, kemudian oke. Maka objek tadi sudah menjadi blok. Nah, jika saya pilih satu garis akan terpilih semua blok. Dan ini saya hapus blok ini. Blok yang tadi yang barusan dibuat, ini akan saya masukkan ke ruang tidur ini. Pertama, pastikan dulu kita memasukkan di layer yang sesuai. Di sini saya membuat layer baru, yaitu saya kasih nama Prabot. Ya, lalu diatur warna, saya pilih kuning. Kemudian tebal garisnya ya 0,09, dan pada saat menggambar pastikan kita berada di layer tersebut dengan memilih layer yang tadi barusan dibuat ya. Baru kita masukkan blok dengan mengklik pada insert. Nah, kalau kita lihat scroll ke bawah, blok yang barusan dibuat sudah ada di situ. Nah, tinggal dipilih, kemudian kita masukkan ke gambarnya atau ruangan yang diperlukan tadi. Saya paskan di sini. Kemudian kalau sudah, klik untuk menempatkan. Nah, tempat tidur ini tadi ya, ini kemudian saya kopikan ke ruang tempat tidur yang lain dengan mirror atau mencerminkannya. Jika kita menginginkan perubahan pada blok, kita mau merubah bloknya, kita bisa pilih blok preference itu, kemudian kita klik kanan, dan pilih dengan block editor yang ini. Maka kita akan masuk ke dalam block editor. Di sini kita bisa mengubah gambar blok. Misalnya di sini saya akan mengubah ya, misalnya saya delete salah satu garis itu. Kemudian misalnya ini saya beri arsiran di dalamnya, saya pilih tipenya, polanya itu ada yang seperti ini ya, saya rubah, sesuaikan dulu skalanya segitu, mungkin kurang besar, saya besarkan sedikit ya. Kemudian ketika di close maka akan bertanya,
dan kita save. Nah, ketika sudah berubah, terjadi perubahan, maka blok yang di dalam gambar juga berubah karena tadi database blok awalnya sudah kita rubah. Di sini saya akan mengubah blok yang ini. Saya klik kanan lagi, kemudian ke blok editor, kemudian saya merubah lagi. Ini saya delete arsirannya dan ini mau saya berubah ukurannya. Ini saya copy dulu ya, kembalikan si garis ininya tadi, garis selimutnya. Kemudian saya mau membuat dia menjadi tempat tidur yang lebih besar. Saya dengan menggunakan perintah stretch, dan kemudian saya bawa ke sana. Saya buat menjadi queen size kalau nggak salah ya tempat tidurnya ini. Kemudian bantalnya mau dibuat 2, saya move dulu, kemudian ini saya mirror ya, menjadi tempat tidur dengan ukuran yang lebih besar. Nah, saya membuat dia blok yang baru, maka saya akan save, tidak langsung di save tapi bisa pilih di sini ya, pilih yang ini, kita bisa save block as. Saya membuat dia menjadi, misalnya saya kasih nama di sini tempat tidur queen size. Saya oke, baru kemudian saya close. Blok itu nggak berubah karena masih blok yang lama, tapi kalau kita masukkan insert yang baru sudah ada tempat tidur tadi yang blok baru yang ukurannya queen size tadi. Jadi kalau saya tempatkan di sini kira-kira ya, saya move atau saya gerakkan sesuai dengan tempatnya, maka ya kurang lebih itu. Nah, sudah terdapat 2 blok baru, tempat tidur yang single ini dan tempat tidur yang queen size. Demikian penjelasan tentang blok. Pada video berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana mencetak atau plotting pada AutoCAD. Saksikan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.